Jadi teman-teman, kita hari ini lagi ada di Museum Nasional, yaitu kita mau ngapain Pak? Kita sedang mengeksplor berbagai peninggalan dari zaman praaksara, Hindu-Buddha hingga zaman Islam. Ya, ini salah satu tentang tugas dari mata kuliah Kapita Selekta dari Ibu Budita. Kali ini kita lagi ada di salah satu tempat yang super bersejarah di Jakarta, yaitu Museum Nasional Indonesia, atau sering juga disebut Museum Gajah. Kenapa disebut Museum Gajah? Nanti kita bahas. Tapi sebelum itu, yuk ikut kita jalan-jalan. Dari depan aja udah kelihatan megah banget kan bangunannya, halamannya luas, terus pintu masuknya gede banget. Jadi makin bikin penasaran ada apa aja di dalamnya. Nah guys, kita langsung masuk ke bagian koleksi zaman praaksara. Di sini tuh ada banyak banget peninggalan yang usianya udah ribuan bahkan jutaan tahun. Kalian bisa lihat, ini ada fosil hewan purba, ada juga tulang belulang manusia purba. Bayangin aja, tulang ini dulunya bagian dari makhluk hidup yang hidup di Nusantara ribuan tahun lalu. Yang bikin keren, koleksi ini bukan cuma dipajang gitu aja, tapi juga dikasih informasi biar kita bisa belajar lebih banyak. Jadi misalnya, gimana manusia purba dulu hidup, apa aja alat yang mereka pakai, dan bagaimana mereka beradaptasi dengan alam. Kalau dilihat-lihat, bagian ini tuh kayak mesin waktu. Kita jadi bisa kebayang gimana kehidupan di zaman yang super sederhana, sebelum adanya kerajaan dan agama masuk ke Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada periode manusia praaksara, salah satunya Homo erectus yang menjadi penghuni pertama Pulau Jawa sekitar 1,8 juta tahun yang lalu, di mana mereka memiliki karakteristik fisik dapat berjalan tegak dan dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Ayo teman-teman, kita lihat di sini ada replika dari manusia Homo erectus. Di bagian replika ini terdapat bagian tulang tengkorak, rahang bawah dan juga bagian tulang kaki yang terdapat pada manusia Homo erectus. Selain itu terdapat juga alat batu zaman praaksara, yaitu kapak yang digunakan sebagai alat pemotong. Nah, teman-teman juga bisa lihat nih, di sini ada sebuah cuplikan tayangan video bagaimana sih tulang tersebut dapat melekat pada tubuh manusia dan bagaimana bentuk replikanya. Nah, nanti dari bagian tulang tersebut akan membentuk tubuh manusia dari masa manusia praaksara sampai pada manusia masa modern. Lanjut guys, sekarang kita pindah ke koleksi zaman Hindu-Buddha. Nah, di ruangan ini penuh banget sama arca dan patung dari masa itu. Lihat deh, ada arca dewa-dewa, ada patung Buddha, dan ukurannya tuh detail banget. Gila sih, mikir aja ini dibuat ratusan tahun yang lalu, tapi hasil seninya masih terjaga sampai sekarang. Yang menarik, patung-patung ini juga nunjukin gimana pengaruh budaya India masuk ke Indonesia lewat agama Hindu dan Buddha. Tapi meskipun ada pengaruh luar, hasil seninya tetap punya ciri khas Nusantara. Jadi kelihatan banget proses akulturasi budayanya. Kalau kalian jalan ke sini, pasti kerasa auranya beda banget. Kayak ada suasana tenang dan sakral gitu. Jadi koleksi ini bukan cuma indah, tapi juga punya makna sejarah yang dalam. Ayo guys, kita masuk ke masa selanjutnya. Di sini kita masuk ke periode masa Islam di Indonesia. Ikutin kita terus ya guys. Dan kita masuk ke koleksi peninggalan Islam. Namanya Miskat Cahaya Peradaban Islam Indonesia. Nah, ini keren banget guys. Karena di sini kita bisa lihat gimana Islam berkembang di Indonesia, khususnya lewat karya seni, naskah kuno dan benda-benda bersejarah. Lihat deh, ada manuskrip dengan tulisan Arab yang cantik banget. Ada juga benda-benda yang dipakai buat kegiatan keagamaan. Dari sini kita bisa ngerti kalau Islam di Nusantara itu berkembang dengan cara yang damai, lewat budaya dan seni. Menariknya lagi, Islam di Indonesia nggak ngerusak budaya yang udah ada, tapi justru berpadu dengan tradisi lokal. Jadi tercipta budaya yang unik, khas Indonesia banget. Bagian ini menurut gue benar-benar bikin kita makin paham sejarah perjalanan bangsa kita. Ditemukan juga beberapa jenis alat medis kuno seperti jarum, pinset, penjepit jarum katarak, sendok takar, dan masih banyak lagi di situs Bongal. Dari bentuk dan cirinya, alat-alat medis ini diperkirakan adalah alat medis dari dunia Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Di samping itu juga terdapat juga
banyaknya ditemukan alat medis dari masa pra-Islam. Berikut adalah ragam mushaf Al-Quran di Indonesia. Jadi seiring dengan masuknya Islam di Indonesia, penyebaran Al-Quran mulai dilakukan dengan cara menuliskan secara manual atau manuskrip di atas kertas. Di Indonesia, manuskrip Al-Quran banyak ditemukan di berbagai daerah dengan beragam bentuk tampilan. Di tangan para ulama, penyalinan mushaf kitab suci Al-Quran menjelma menjadi artefak seni budaya. Ayat-ayat dalam mushaf Nusantara ditulis dengan indah, dihiasi iluminasi yang mencerminkan karakter budaya masing-masing daerah. Kita bisa lihat bagaimana keindahan rangkaian ayat-ayat suci Al-Quran. Berdirinya kerajaan Islam di Indonesia atau kesultanan menandai awal terintegrasinya nilai-nilai Islam secara lebih intensif dalam sistem politik di Nusantara. Kesultanan menjadi basis penerapan ajaran agama Islam secara masif di kalangan masyarakat. Pasai merupakan kerajaan tertua di Indonesia dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Nah, di sini juga ada peninggalan-peninggalan dari masa pra-Islam. Terdapat tengkuluk sebagai penutup kepala tradisional yang terbuat dari kain batik yang dililitkan tanpa dijahit, dan juga genta sebagai alat bunyi logam berbentuk lonceng. Masjid kuno di Indonesia tidak memiliki kesamaan dengan masjid di negeri-negeri Islam lainnya. Salah satu ciri khas bangunan masjid pada abad ke-16 hingga ke-18 Masehi adalah penggunaan atap tumpang dengan mengadaptasi bentuk arsitektur pra-Islam dengan atap bertingkat dan berjumlah ganjil yang dikenal sebagai meru. Dan dapat kita lihat, ini adalah peninggalan dari masa pra-Islam. Terdapat reka sebagai bangku atau tatakan khusus yang digunakan untuk meletakkan Al-Quran saat dibaca. Kali ini kita bakal bahas salah satu bab penting dalam sejarah Indonesia, yaitu peran besar para wali songo dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Yuk kita jelajahi bareng-bareng. Jadi guys, Wali Songo itu adalah 9 tokoh penyebar Islam di Jawa yang punya pengaruh luar biasa. Mereka bukan cuma berdakwah lewat ceramah, tapi juga lewat budaya, seni, dan pendidikan. Contohnya nih, Sunan Kalijaga dikenal lewat pendekatannya yang halus. Beliau berdakwah lewat kesenian wayang dan gamelan. Sunan Bonang juga sama, beliau bikin lagu-lagu bernuansa Islami yang mudah diterima masyarakat waktu itu. Terus ada Sunan Ampel yang dikenal sebagai guru para wali, pendiri pesantren pertama di Jawa. Beliau mengajarkan Islam lewat pendidikan, bukan paksaan. Jadi Islam bisa diterima dengan damai. Gak kalah penting, Sunan Giri dan Sunan Gunung Jati juga punya peran besar dalam membangun kerajaan Islam di Jawa. Mereka menggabungkan dakwah dengan kepemimpinan sosial dan politik. Yang menarik, Wali Songo itu bukan cuma menyebarkan agama, tapi juga membentuk peradaban baru. Nilai-nilai Islam berpadu dengan tradisi lokal. Lahirlah budaya Islam Nusantara yang damai dan santun seperti yang kita kenal sekarang. Jadi guys, dari perjuangan Wali Songo kita bisa belajar bahwa dakwah bukan cuma soal kata-kata, tapi soal keteladanan, kreativitas, dan cinta pada budaya bangsa. Sekarang kita bakal bahas topik yang gak kalah menarik, yaitu sejarah pers Islam di Indonesia. Mungkin banyak dari kita yang belum tahu, tapi peran media Islam ini penting banget dalam perjuangan bangsa. Jadi, jauh sebelum kemerdekaan, para tokoh Islam udah sadar pentingnya media sebagai alat dakwah dan perjuangan. Salah satu pelopornya adalah Haji Misbah dengan majalah Medan Muslimin dan Islam Bergerak yang mengangkat isu keumatan dan keadilan sosial. Selain itu, organisasi Islam besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga punya media sendiri. Misalnya, Suara Muhammadiyah yang berdiri sejak 1915. Masih eksis sampai sekarang loh. Ini bukti nyata betapa kuatnya peran pers Islam dalam membangun kesadaran umat. Pers Islam gak cuma ngomongin agama, tapi juga membahas pendidikan, ekonomi, dan perjuangan kemerdekaan. Lewat tulisan-tulisan itu, semangat kebangsaan dan nilai-nilai Islam tumbuh bareng-bareng. Pas masa penjajahan, banyak media Islam yang dibredel karena dianggap mengancam kekuasaan kolonial. Tapi semangat juangnya gak pernah padam. Para tokoh pers tetap menulis, tetap bersuara, dan tetap menyebarkan pencerahan. Dan setelah kemerdekaan, pers Islam terus beradaptasi. Sekarang bentuknya nggak cuma koran atau majalah, tapi juga portal berita online, podcast, dan media sosial. Nilai dakwah dan perjuangan tetap sama, cuma medianya aja yang berubah.
Jadi itulah perjalanan panjang pers Islam di Indonesia, dari pena dan kertas sampai dunia digital. Bukti nyata bahwa Islam di Indonesia bukan cuma soal ibadah, tapi soal pencerahan, pendidikan, dan perjuangan untuk kebenaran. Ya baik, kita baru aja mengeksplor Museum Nasional. Kita udah lihat-lihat bagaimana sejarah dari sejak zaman prasejarah, Hindu Buddha hingga zaman Islam. Ternyata banyak sekali ya peninggalan dari zaman-zaman tersebut. Baik, mudah-mudahan nanti bermanfaat dan menambah wawasan kita terkait sejarah perkembangan di Indonesia. Dadah.